Dia melihat wajahmu, bos. Peraturan bilang dia harus mati. Jangan. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku nggak akan bicara, sumpah. Kau mau hidup? Ya, aku akan lakukan apapun, lepaskan aku. Kalau gitu nikahi aku. Apa? Tunggu. Maksudmu? Jadi istriku. Gunakan namaku, atau kau harus mati. Iya, dapat shift malam lagi. Mungkin ada baku tembak antar geng. Jason, aku maunya bisa bersamamu malam ini. Lagi pula ini hari Valentine. Sayang, kau bekerja terlalu keras. Jangan terburu-buru untuk pulang, oke? Oke. Sampai nanti. Jangan menunggu terlalu lama. Aku mencintaimu. Stop! Hei, kau nggak apa-apa? Kau butuh bantuan? Masuk ke ambulans, cepat! Kau siapa? Aku orang yang berusaha menyelamatkan nyawamu. Kau mengalami pendarahan. Biarkan aku menolongmu. Ada luka tusuk yang dalam dekat tulang rusukmu. Aduh, astaga. Untung pisaunya nggak mengenai organ vitalmu. Hampir saja mengenai paru-parumu. Kau beruntung. Kau nggak mudah takut? Iya. Nggak juga. Pembunuh berantai atau aktor? Terserah, aku nggak peduli. Kau cuma tubuh lain yang berusaha aku sembuhkan semampuku. Coba angkat lenganmu. Dan jangan bergerak, oke? Sia, maaf, aku nggak bermaksud begitu. Santai saja, perawat. Aku nggak suka menggigit. Mereka seperti anggota mafia. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka kemari mencarimu kan? Cepatlah, sembunyi! Bos, kami kemari setelah mendapatkan sinyal darimu. Baiklah, kurasa misterinya terpecahkan. Kau baru saja menolong kepala keluarga Moretti. Astaga, kenapa aku bisa terlibat masalah ini? Aku harus kabur. Cepat. Kau licik juga, iya kan? Wah, pria yang menunggu dengan bunga mawar dan juga coklat. Selanjutnya apa? Video seks. Kembalikan. Itu milik pribadi. Gak heran kau begitu gugup. Aromamu seperti gadis perawan. Jangan. Dia melihat wajahmu, bos. Peraturan bilang dia harus mati. Jangan. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku nggak akan bicara, sumpah. Kau mau hidup? Ya, aku akan lakukan apapun, lepaskan aku. Kalau gitu nikahi aku. Apa? Tunggu. Maksudmu? Jadi istriku. Gunakan namaku, atau kau harus mati. Apa? Nggak ada cara lain. Apapun itu, aku perawat, aku bisa kerja untukmu. Peraturannya seperti itu. Hanya ini satu-satunya cara kau bisa hidup. Dengar. Aku ini sudah tunangan.
Jason dan aku, kami bahagia bersama. Kalau begitu batalkan. Dia nggak bisa melindungimu. Aku bisa. Jadilah istriku. Dan dunia akan menghormatimu. Kau brengsek. Ini sebuah lucuan bagimu ya. Menculik gadis, hancurkan dan memaksanya untuk menikah. Kalau aku mau menghancurkanmu, sayang, kau bahkan gak punya waktu untuk menangis. Kalau kau bilang enggak, dia pasti gak akan bisa melihatmu lagi. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Iya. Gadis pintar. Kau akan tinggal di sini sampai pernikahan nanti. Sekarang, lepas pakaianmu. Apa? Apa sebenarnya maumu? Dengar, aku bukan seorang pelacur. Baju seragamu terkena darahku. Kecuali kau mau tidur mengenakan itu. Kau tahu, kau gemetar seperti burung terluka. Dasar pria mesum. Pernikahannya 7 hari lagi. Hanya itu waktu yang kau punya. Tujuh hari untuk mencintaiku. Dimulai dari sekarang. 7 hari. Aku harus bisa keluar dari neraka ini. Wah, wah, lihat siapa yang datang. Tersesat sayang? Aku cuma sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Aku punya sesuatu untuk kau cicipi. Sangat segar. Hai bro, itu pacarnya si bos. Pacar? Yang benar saja, dia cuma mainan. Bila dia bosan, pasti ditinggalkan. Sebaiknya biarkan kita sedikit bersenang-senang sebelum tanggalnya kadaluarsa. Dasar jalan. Tangkap dia. Mari kita ajari perempuan sombong ini sopan santun. Tampaknya kau lupa siapa bosnya. Bos, aku cuma... Apa aku menyuruhmu bangun? Bos, kumohon bos. Jika aku tahu kau meliriknya lagi, kau akan makan peluru. Enyala dari sini. Jangan merokok di dalam rumah. Cepat! Enyala dari sini! Gak ada yang berani menyentuhmu lagi. Gak ada selain diriku. Terima kasih. Kau mau apa? Turunkan aku! Turunkan aku! Lari saja kalau mau. Kita lihat seberapa kencangnya dirimu. Tanpa sikap sombongmu itu.
Silahkan. Bukankah ini yang kau mau? Mainan untuk dimainkan, dirusak lalu dibuang. Kau salah, Lydia. Kau istriku. Dan aku nggak merusak apa yang jadi milikku. Kau akan memohon padaku di malam pernikahan kita. Kau gadis paling beruntung yang aku lihat melewati pintu ini sepanjang tahun ini. Dan Moretti, semua wanita di kota ini akan berjuang keras menuju altar demi pria seperti dia. Kalau bangun setiap pagi, penasaran apa suamimu akan bunuh seseorang sebelum sarapan adalah yang kau suka. Maka ya, dia pangeran tampan. Gak suka yang ini? Kita bisa selalu coba gaun yang lain. Aku lebih suka mengenakan kantong mayat. Itu bisa diatur. Tapi aku lebih suka warna putih. Kau tahu? Mari kita coba satu gaun lagi. Lalu kita selesaikan semua ini. Ide bagus. Hei, apa ada orang di luar? Aku butuh bantuan. Kenapa ke sini? Apa yang kau lakukan ke penjualnya? Aku menyuruhnya pulang. Hanya aku yang boleh menyentuhmu. Bahkan benang gaun ini sekalipun. Romantis sekali. Don Moretti, apa aku juga harus berterima kasih kau telah membiarkanku bernapas? Kau bernapas dengan baik saat ini, sayangku. Tapi itu gak lama, katakan Lydia. Apa ada yang pernah membuatmu gemetar seperti ini? Aku pernah punya pria yang gak butuh pistol untuk membuatku basah. Begitulah gadisku yang jujur. Mulut yang cantik ini menentang diriku. Tapi pinggul ini... Lydia, pinggul ini memohon. Aku harus ke kamar mandi. Lari, Lydia. Menangkapmu jadi lebih manis. Nona, bagaimana gaunnya? Apa kita perlu lakukan penyesuaian atau... Tuan Moretti, dia kabur. Bawa dia kembali, cepat. Ayo, Jason. Aku mohon angkat ponselmu. Angkat, Jason.
Masuk! Jason, untung kau datang. Aku nggak tahu apa yang telah aku alami tadi. Kau aman sekarang, oke? Minumlah ini. Kau gemetaran. Jason, kenapa kita kemari? Bukannya kita mau pulang? Lydia, kau sudah lewati bahaya. Kau harus istirahat. Tempat ini aman. Aku sudah urus semuanya. Oke. Kau akan menemaniku. Aku merindukanmu. Jason, buka pintunya. Jason, buka pintunya. Kau tahu, aku sudah bayar paket lengkap. Jadi aku akan pakai sampai lengkap. Bos, kami sudah lacak dia. Tunangannya, bos. Maksudku, mantannya membawa dia. Tapi tempat tujuannya sebuah hotel. Sial. Pacarmu menjualmu demi separuh hasil kasinoku. Dan itu berarti semua ini jadi milikku. Jangan. Ya, malam masih panjang. Jangan. Ah, Menjauhlah dariku. jadi, ayo main di atas ranjang. Menjauhlah dariku. Bisa dimulai? Ah, ah. 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 Oh. Au. Hmm. Hmm. Baru tahu rasa kau nanti, dasar jalang. Cepat singkirkan tanganmu darinya. Duduk. Bos, membunuhnya di sini bisa jadi masalah. Kau tahu siapa aku? Aku anggota keluarga Mafia Rossi. Ya, Nggak mungkin. Dia jadi lembek belakangan ini. Jadi aku punya alasan untuk membunuhmu. kau nggak bisa lakukan itu. Hah, keluarga Rossi pasti akan menghabisimu. Lihat yang benar, idiot. Ini Soren Moretti berdiri di hadapanmu. Bahkan Rossi sendiri akan bersujud di kakinya. Tuan Moretti, Pak, aku nggak tahu. Jujur, aku nggak tahu. Oh ya Tuhan. Potong lengan dan kakinya. Potong lengan dan kakinya. Lalu buang dia ke hutan. Biar dimakan oleh serigala. Jangan, ini pasti salah paham. Jangan, jangan, jangan. Ah! Petualangan kecilmu usai. Saatnya pulang bersamaku. Mm.
Tenang, tenang sayangku. Kau aman sekarang. Aduh, aku pusing. Soren, Soren, aku demam tinggi. Aku mohon, aku membutuhkanmu. Pikiranmu sedang kacau. Kau diracuni. Satu-satunya hal dalam pikiranku saat ini adalah kau. Buat aku menjerit sampai aku lupa diri. Hati-hati dengan permintaanmu, sayangku. Kau akan meneriakkan namaku sampai lupa namamu sendiri. Sampai suaramu menghilang. Ayo kalau begitu. Siap. Kau nggak akan seperti ini lain kali. Ya, siapkan pendeta dan dokumen pernikahan. Kita akan adakan pernikahan saat fajar. Hei, dia nggak menyentuhku semalam. Apa sebenarnya dia inginkan? Tuan menantikan kehadiranmu di bawah. Ya, tapi Kali ini dengan lebih rapi. Mendekatlah. Dan tanda tangani. menandatangani apa? Pilihanmu. Pernikahan atau kematian. Aku atau dia? Hei! Ada apa ini? August, sudah berjam-jam kau di sini. Mungkin sudah waktunya kau istirahat. Charlotte, hentikan. Sekali ini saja kita coba. Ayolah August, aku janji gak akan mengecewakanmu. Aku bilang hentikan! Ini sudah 2 tahun August, dan kau belum pernah sekalipun menyentuhku. Aku harus bagaimana lagi? Memohon? Berdarah? Astaga. Black, cukup sudah. Aku mau menceraikannya. Hah, pada akhirnya kau sadar juga. Ayo ke Paris, ada 10 pria seksi mengantri untukmu. Biar saja suamimu membusuk dengan pekerjaannya itu. Tessa Whitmore, adik tirinya sendiri. 6 tahun, aku selalu membatin. Mungkin dia gak suka seks, tapi nyatanya... Dia mencoba lagi, iya kan? Tentu saja Tuan Whitmore nggak butuh wanita. Nggak mungkin wanita itu bisa menggodanya. Benar-benar memalukan.
Mereka nggak salah. Akulah yang permalukan diriku sendiri. Astaga, itu August Whitmore. Aku harus bertemu dengannya. Charlie, kau bisa goda siapapun di sini, tapi jangan dia. Kenapa enggak? Ya, pewaris kaya seperti kita suka kehidupan mewah, tapi orang ini, dia alergi dengan wanita. Dia nggak berkencan, nggak goda wanita. Dia seperti biksu berbaju mahal. Mungkin hanya aku yang bisa patahkan kutukannya. Kupikir malam itu akhirnya dia bisa kutaklukkan. Wanita yang dicintainya ternyata adik tirinya. August, kau suka apa yang kau lihat? Bisakah jangan sembarangan pakai kemejaku? Nanti kubelikan sendiri untukmu, oke? Apa? August, kita sudah bersama selama 4 tahun. 4 tahun aku menunggu dan mencoba. Aku harus bagaimana supaya kau mau menyentuhku? Menikahlah denganku. Apa? Kita menikah saja. Iya. Iya. Aku hanyalah pengalihan. Dia menikahiku untuk menekan hasratnya, menyembunyikannya dari wanita yang diinginkannya. Tujuh hari lagi aku akan menghilang, berangkat ke Paris jauh darinya, dan semua kekacauan ini. Siapa kau sekarang ini? Kau belum pernah kemari sejak menikahi August. Aku tahu, tapi malam ini siapa peduli? Kita berpesta. Mau minum? Ya. Ya, ya, ya. Ayo. Ayo, Tos. Tos. Astaga. Hai, permisi. Bisa suruh pria terseksi yang kau punya ke sini? Hai. Boleh juga. Charlotte, apa-apaan kau ini? Nanti kelihatan August. Dia nggak pernah kemari, tenang saja. Malam ini dia di sini, di kursi belakang. Dia menontonmu sejak tadi dan kelihatan marah. Apa dia cemburu padaku? Bro, istrimu di sana lagi menggoda penari pria. Kalau itu aku pasti mengamuk. Charlotte tahu diri. Dia gak akan keterlaluan. Dia meraba otot perutnya sekarang. Kau memang gak peduli ya? Adakah wanita di planet ini yang bisa membuatmu marah? Maaf. Hei. Tenanglah, tunggu. Dia kemari. Aku gak pernah lihat dia seperti itu. Kau membuat dia cemburu, Charlotte. Gak aku sangka dia benar-benar datang kemari. August. You act so weird and you ignore me, baby. What could I do? Ternyata sedikit pun dia gak melihatku. August, apa? Kau mau apa? Dia memang cemburu, tapi bukan padaku. August, apa? Kau mau apa? Siapa bilang kau boleh kemari? Kenapa beri nomormu pada sebarang pria? Bukankah kau sudah bilang muak padaku? Jangan belaga seolah kau masih peduli. Siapa bilang aku gak peduli? Kau yang bilang. Kau hampir gak bicara denganku selama seminggu. Dulu kau anggap aku berarti dan sekarang seolah kau menghindariku. Ada apa? Karena... Ayo bilang. Bilang karena kau menginginkan dia. Aku sudah menikah. Gak bisa seperti dulu lagi. Aku gak bisa selalu menemanimu. Pembohong. Kau gak bisa berhenti mencintainya. Kau hanya berhenti pura-pura gak mencintainya. Jadi kalau Charlotte gak ada di antara kita bisa kembali. Hanya kau dan aku. I fell in love with a fantasy that you can never be. Dasar jalang, kau mengacaukan segalanya. Astaga, Charlotte!
Kau sudah sadar? Kau dapat lebih dari 30 jahitan. Untung ada yang buru-buru membawamu kemari. Hampir saja kau mati. Di mana dia? Maksudmu temanmu Lindsay? Dia begadang semalaman di sini, baru saja keluar. Tentu saja bukan dia. Apa yang kuharapkan? Jariku luka saat memecahkan botol. Sakit, Auji. Nah, sudah baik kan sekarang? Kau memang kakak terbaik di dunia. Blake, carikan aku pengacara. Ini serangan terencana. Aku mau menuntut. Kau menuntut Tessa atas penuduhan penyerangan? Dia memecahkan kepalaku. Itu cukup untuk mengirimnya masuk penjara. Tessa masih muda. Dia belum bisa mengontrol emosinya. Aku sudah menghukumnya. Menghukumnya? Bagaimana? Aku mengurungnya di rumah, dilarang keluar rumah selama sehari. Nggak usah dipermasalahkan. Dia memecahkan kepalaku. Aku dapat 30 jahitan, bekas luka permanen. Dan kau hanya menghukumnya selama sehari? Kau cuma mau melindungi dia dariku. Aku mencoba melakukan hal yang benar. Bukan, kau hanya mau memastikan aku nggak memberinya hukuman. Simpan tenagamu. Aku sudah cabut tuntutanmu. Nggak satupun pengacara yang akan mewakilimu selama ada aku. Kau sungguh kakak yang hebat. Saking hebatnya membuat Tessa seolah istrimu. Jangan macam-macam, Charlotte. Tessa cuma adik tiriku. Itu saja. Aku tahu kau terluka, jadi aku akan tinggal dan membantumu pulih. Anggap ini caraku menebus kesalahan. Kau puas? Bagus. Saat kau dipulangkan, akan kuberikan hadiah sebagai kompensasi. Di matanya, tawaran untuk merawatku seolah semacam kemewahan. 6 hari lagi, begitu visaku keluar, mimpi buruk ini berakhir. August? Kenapa dia kembali? Tessa, apa janjimu padaku? Maafkan aku, Charlotte. Emosiku meluap tempo hari. Hanya saja, sejak kau menikahi August, aku merasa seolah kau mencuri dia dariku. Maaf, itu nggak akan terulang lagi. Itu bukan salahmu. Biar nanti aku yang urus, aku janji. Tessa akan di sini selama beberapa hari. Cobalah rukun, oke? Nanti ku bantu bongkar koper. August, maukah kau memasak bersamaku? Tentu. Langsung saja naik ke atas. Oh, dan jangan hanguskan apapun kali ini seperti kue Natal itu. Ini pertama kalinya kulihat dia tersenyum seperti itu saat di rumah. Tessa, di sini dingin. Tidurlah di kamarmu. Aku nggak mau ke atas. Aku terlalu rindu padamu. August, jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kau seorang. Selama bertahun-tahun, betapapun ku coba untuk menyentuhnya, gak pernah sekalipun dia menyerah. Tapi malam ini, satu igauan saja dari Tessa membuatnya gak mampu menahan diri. Kalau dia mau mencintai adiknya, biarlah. Aku capek berlaga jadi istri yang setia. Aku akan mulai hidupku sendiri. August, sepertinya bibirku digigit nyamuk semalam. Lihat, ini bengkak. Nanti kusuruh pelayan beri obat oles. Aku janji memberimu hadiah sepulang dari rumah sakit. Jepit rambut ini
Serasi dengan rambutmu. Wow, nggak kusangka kau begitu baik pada istrimu. Ini sekedar kompensasi. Terima kasih. Apa? Jangan. Tidak. Rambutku. Apa kau potong rambutku? Iya. Aku butuh bahan buat karya seni. Jadi kupikir aku mau buat wig. Dan rambutmu yang terbaik. Begitu berkilau. Kau memukulku? Kakakku sendiri gak berani memukulku. Kau pikir kau bisa? Pegangi dia. Aku istrinya August. Berani menyentuhku, kalian akan menyesalinya. Hah, kalian kan pelayan August. Bilang padaku siapa yang sebenarnya August cintai. Aku atau dia? Hei! Jadi kalian sudah tahu siapa penguasa rumah ini. Baguslah kalau akhirnya kau tahu. Apa? Lihat-lihat. Memangnya kau kira August akan membiarkanmu begitu saja? Astaga, August membiarkanku lakukan segalanya seumur hidupku. Meski ku pukul istrinya sampai mati hari ini. Dan ingat, akulah yang dipedulikannya, bukan kau. Jadi sekarang, akan kupastikan kau gak akan lupa. 29, 30, 39, 61. Sudah berapa tadi? 99. 99. Kita bulatkan saja 100. Kau jauh lebih cantik. Ada apa ini? Aku sudah dengar kejadian hari ini. Dan? Tessa mungkin sedikit impulsif, tapi perbuatannya tadi itu salah. Aku sudah menghukumnya. Aku jadi penasaran apa hukumannya. Dia memotong rambutmu. Jadi dia potong seutas rambutnya juga. Sebagai permintaan maaf. Dia menamparku 100 kali. Aku sampai pingsan. Kau anggap hukumannya itu setimpal, begitu? Tangannya bengkak karena menamparmu. Dia juga menderita. Astaga. Aku benar-benar bodoh pernah jatuh cinta padamu. Keluar! Bisakah kau tenang? Aku bawa dia kemari buat minta maaf. Ayo masuk. Maaf Charlotte, aku sedikit keterlaluan. August, dia membuatku takut. Jangan biarkan dia menyakitiku. Tenanglah, nggak ada yang akan menyakitimu selama ada aku di sini. Kalian berdua, keluar sekarang juga. Dengar, aku tahu kau marah, tapi dokter bilang kau butuh istirahat. Jadi beristirahatlah. Ku bilang keluar! Astaga. Sayang, visamu sudah disetujui. Ada seseorang yang menawarkan diri menjemputmu di Paris kapan saja. Siapa? Katakan saja, seseorang yang jauh lebih baik dibanding suamimu yang gak berperasaan itu. Sampai ketemu di Paris, sayang.
Begitu ku dapat visa itu, aku nggak akan menginjakan kaki di sini lagi. Ayo, Lepaskan aku! ayo. Wah, lihat siapa yang sudah bangun. Kau siapa? Lepaskan aku. Kakakku pasti akan membunuhmu. Kau tahu apa yang terikat di badanmu, sayang? Itu namanya bohong. Keluarga Whitmore merusak hidupku. Dan sekarang, August akan melihat dua wanita yang dicintainya meledak berkeping-keping. Apa? Astaga! Jangan! Aku mohon! Siapapun tolong kami! Tessa, berhentilah menangis, oke? Kalau mau lolos, kita harus pikirkan caranya. Jangan membentakku, oke? Aku takut. August! August, tolong! August, cepat tolong aku. Aku tahu cara mematikannya. Bebaskan aku dulu. Dan kita bisa sama-sama tolong Tessa. Masih sempat. Jangan. August, tolong aku. Aku mohon tolonglah. Aku akan tolong dia dulu, baru menolongmu. Lagi-lagi dia memilih wanita itu. Dan parahnya, hatiku gak terasa sakit lagi. August, jangan. Aku mohon. Aku takut, tolong. Aku mohon. Ayolah, tolong. Aku takut. Ayolah, aku mohon. Bawa saja dia dan pergi. Mulai sekarang, hidupku bukan lagi urusanmu. Kalau kau gak mencintaiku, masih ada yang mau. August, jangan. Aku mohon, jangan. Sebentar lagi meledak. Kau harus menolongku. Ayo. Hampir saja. Tapi untungnya dia berhasil buang bomnya di detik-detik terakhir. Terima kasih, dokter. Diam saja, jangan bergerak. Gak usah sok peduli. Apapun perbuatanmu, gak akan kumaafkan. Kau baru saja cangkok kulit untuk Tessa. Kau harus istirahat. Apa katamu tadi? Aku beri Tessa cangkok kulit? Lengan Tessa terbakar. Dan dia gak mau ada bekas luka. Karena kulitmu paling cocok. Mereka mencangkoknya. Kau bahkan gak bertanya padaku, tapi langsung mengambilnya. Dia putri raja. Lalu aku apa? Sampah di sepatumu? Aku akan menebusnya untukmu. Kau mau tidur denganku kan? Kalau nanti kau pulang, aku akan menidurimu. Gak perlu. Kau menjijikan. Salahkan aku sesukamu. Besok ada perjalanan bisnis. Tapi janjiku akan kutepati. Setelah ku pulang, akan aku lakukan. Aku benar-benar idiot. Sudah tahu cincinnya longgar, masih saja ku pakai. Tessa, temui aku di ruang belajarnya August. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Ada apa? Sebaiknya kau jangan macam-macam. Cobalah. Apa maksudmu? Kau penasaran kenapa August menjaga jarak darimu? Bukan aku, tapi karena yang dia mau adalah kau. Itu gila. Aku punya buktinya. Semua orang mengira August Whitmore, bujangan sejati yang terobsesi jadi pebisnis, gak punya waktu buat wanita. Tapi sebenarnya, bertahun-tahun dia mengunci dirinya di sini, masturbasi dengan fotomu. Wanita yang paling dicintainya adalah wanita yang gak berani dia sentuh. Adik tirinya sendiri. Sungguh menggelikan.
Jadi dia benar-benar menginginkanku. Iya. Ingat saat malam itu kau tertidur di sofa? Dia menciummu selama 3 menit. Dan cincin itu sama sekali bukan untukku. Dia beli itu untukmu. Dia selalu ingin menikahimu. Tolong berikan ini pada kakakmu. Ini perjanjian perceraian. Sudah kutandatangani. Kau mau kemana? Memulai hidup baruku tanpa dia. Dan Tessa, sekali lagi berani menyentuhku, akan kubalas kau 1000 kali lipat. Baru mendarat, aku memberikanmu sesuatu. Tentu saja, Tessa dapat perhiasan, aku dapat barang gratisan. Tapi enggak lagi. Mulai sekarang, August, kau enggak akan bisa menyakitiku lagi. Selamat bercerai, August. Nikmati kebebasanmu, dan akan kunikmati kebebasanku. Aku akan pergi jauh dari sini, ke tempat yang gak akan kau temukan. Dan akan ku cari seseorang yang mencintaiku apa adanya. Tunggu. Dia melihat wajahmu, bos. Peraturan bilang dia harus mati. Jangan. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku gak akan bicara, sumpah. Kau mau hidup? Iya, aku akan lakukan apapun, lepaskan aku. Kalau gitu nikahi aku. Apa? Tunggu. Maksudmu? Jadi istriku. Gunakan namaku atau kau harus mati. Iya, dapat shift malam lagi. Mungkin ada baku tembak antar geng. Jason, aku maunya bisa bersamamu malam ini. Lagi pula ini hari Valentine. Sayang, kau bekerja terlalu keras. Jangan terburu-buru untuk pulang, oke? Oke. Sampai nanti. Jangan menunggu terlalu lama. Aku mencintaimu. Stop! Hei, kau nggak apa-apa? Kau butuh bantuan? Masuk ke ambulans, cepat! Kau siapa? Aku orang yang berusaha menyelamatkan nyawamu. Kau mengalami pendarahan. Biarkan aku menolongmu. Ada luka tusuk yang dalam dekat tulang rusukmu. Aduh, astaga. Untung pisaunya nggak mengenai organ vitalmu. Hampir saja mengenai paru-parumu. Kau beruntung. Kau nggak mudah takut. Iya. Nggak juga. Pembunuh berantai atau aktor? Terserah, aku nggak peduli. Kau cuma tubuh lain yang berusaha aku sembuhkan semampuku. Coba angkat lenganmu. Dan jangan bergerak, oke? Sia, maaf, aku nggak bermaksud begitu. Santai saja, perawat. Aku nggak suka menggigit. Mereka seperti anggota mafia. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka kemari mencarimu kan? Cepatlah, sembunyi! Bos, kami kemari setelah mendapatkan sinyal darimu. Baiklah, kurasa misterinya terpecahkan. Kau baru saja menolong kepala keluarga Moretti. Astaga, kenapa aku bisa terlibat masalah ini? Aku harus kabur.
Kau licik juga, iya kan? Wah, pria yang menunggu dengan bunga mawar dan juga coklat. Selanjutnya apa? Video seks. Kembalikan. Itu milik pribadi. Gak heran kau begitu gugup. Aromamu seperti gadis perawan. Jangan, jangan, Dia melihat wajahmu, bos. Peraturan bilang dia harus mati. jangan, jangan. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku nggak akan bicara, sumpah. Kau mau hidup? Ya, aku akan lakukan apapun, lepaskan aku. Kalau gitu nikahi aku. Tunggu, maksudmu? Jadi istriku, gunakan namaku atau kau harus mati. Apa? Nggak ada cara lain. Apapun itu, aku perawat, aku bisa kerja untukmu. Peraturannya seperti itu. Hanya ini satu-satunya cara kau bisa hidup. Dengar, aku ini sudah tunangan. Jason dan aku, kami bahagia bersama. Kalau begitu batalkan. Dia nggak bisa melindungimu. Aku bisa. Jadilah istriku. Dan dunia akan menghormatimu. Kau brengsek. Ini sebuah lucuan bagimu ya. Menculik gadis, hancurkan dan memaksanya untuk menikah. Kalau aku mau menghancurkanmu, sayang, kau bahkan gak punya waktu untuk menangis. Kalau kau bilang enggak, dia pasti enggak akan bisa melihatmu lagi. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Iya. Gadis pintar. Kau akan tinggal di sini sampai pernikahan nanti. Sekarang, lepas pakaianmu. Apa? Apa sebenarnya maumu? Dengar, aku bukan seorang pelacur. Baju seragamu terkena darahku. Kecuali kau mau tidur mengenakan itu. Kau tahu, kau gemetar seperti burung terluka. Dasar pria mesum. Pernikahannya 7 hari lagi. Hanya itu waktu yang kau punya. Tujuh hari untuk mencintaiku. Dimulai dari sekarang. 7 hari. Aku harus bisa keluar dari neraka ini. Wah, lihat siapa yang datang. Tersesat, sayang? Aku cuma sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Aku punya sesuatu untuk kau cicipi. Sangat segar. Hai bro, itu pacarnya si bos. Pacar? Yang benar saja, dia cuma mainan. Bila dia bosan, pasti ditinggalkan. Sebaiknya biarkan kita sedikit bersenang-senang sebelum tanggalnya kadaluarsa.
Dasar jalan. Tangkap dia. Mari kita ajari perempuan sombong ini sopan santun. Tampaknya kau lupa siapa bosnya. Bos, aku cuma... Apa aku menyuruhmu bangun? Bos, kumohon bos. Jika aku tahu kau meliriknya lagi, kau akan makan peluru. Nyala dari sini. Jangan merokok di dalam rumah. Cepat! Nyala dari sini! Gak ada yang berani menyentuhmu lagi. Gak ada selain diriku. Terima kasih. Kau mau apa? Turunkan aku! Turunkan aku! Lari saja kalau mau. Kita lihat seberapa kencangnya dirimu. Tanpa sikap sombongmu itu. Silahkan. Bukankah ini yang kau mau? Mainan untuk dimainkan, dirusak lalu dibuang. Kau salah, Lydia. Kau istriku. Dan aku gak merusak apa yang menjadi milikku. Kau akan memohon padaku di malam pernikahan kita. Kau gadis paling beruntung yang aku lihat melewati pintu ini sepanjang tahun ini. Dan Moretti, semua wanita di kota ini akan berjuang keras menuju altar demi pria seperti dia. Kalau bangun setiap pagi, penasaran apa suamimu akan bunuh seseorang sebelum sarapan adalah yang kau suka. Maka ya, dia pangeran tampan. Gak suka yang ini? Kita bisa selalu coba gaun yang lain. Aku lebih suka mengenakan kantong mayat. Itu bisa diatur. Tapi aku lebih suka warna putih. Kau tahu? Mari kita coba satu gaun lagi. Lalu kita selesaikan semua ini. Ide bagus. Hei, apa ada orang di luar? Aku butuh bantuan. Kenapa ke sini? Apa yang kau lakukan ke penjualnya? Aku menyuruhnya pulang. Hanya aku yang boleh menyentuhmu. Bahkan benang gaun ini sekalipun. Romantis sekali. Don Moretti, apa aku juga harus berterima kasih kau telah membiarkanku bernapas? Kau bernapas dengan baik saat ini, sayangku. Tapi itu gak lama,
Katakan, Lydia. Apa ada yang pernah membuatmu gemetar seperti ini? Aku pernah punya pria yang gak butuh pistol untuk buatku basah. Begitulah gadisku yang jujur. Mulut yang cantik ini menentang diriku. Tapi pinggul ini... Lydia, pinggul ini memohon. Aku harus ke kamar mandi. Lari, Lydia. Menangkapmu jadi lebih manis. Nona, bagaimana gaunnya? Apa kita perlu lakukan penyesuaian atau... Tuan Moretti, dia kabur. Bawa dia kembali, cepat. Ayo, Jason. Aku mohon angkat ponselmu. Angkat, Jason. Masuk! Jason, untung kau datang. Aku nggak tahu apa yang telah aku alami tadi. Kau aman sekarang, oke? Minumlah ini. Kau gemetaran. Jason, kenapa kita kemari? Bukannya kita mau pulang? Hah? Lydia, kau sudah lewati bahaya. Kau harus istirahat. Tempat ini aman, aku sudah urus semuanya. Oke. Kau akan menemaniku. Aku merindukanmu. Jason, buka pintunya. Jason, buka pintunya. Kau tahu, aku sudah bayar paket lengkap. Jadi aku akan pakai sampai lengkap. Bos, kami sudah lacak dia. Tunangannya, bos. Maksudku, mantannya membawa dia. Tapi tempat tujuannya sebuah hotel. Sial. Pacarmu menjualmu demi separuh hasil kasinoku. Dan itu berarti semua ini jadi milikku. Jangan. Ya, malam masih panjang. Jangan. Menjauhlah dariku. Jadi, ayo main di atas ranjang. Menjauhlah dariku. Bisa dimulai? Oh. Au. Baru tahu rasa kau nanti, dasar jalang. Cepat singkirkan tanganmu darinya. Duduk. Bos, membunuhnya di sini bisa jadi masalah.
Kau tahu siapa aku? Aku anggota keluarga Mafia Rossi. Ya, Nggak mungkin. Dia jadi lembek belakangan ini. Jadi aku punya alasan untuk membunuhmu. Kau nggak bisa lakukan itu. Keluarga Rossi pasti akan menghabisimu. Lihat yang benar, idiot. Ini Soren Moretti berdiri di hadapanmu. Bahkan Rossi sendiri akan bersujud di kakinya. Tuan Moretti. Pak. Aku nggak tahu. Jujur. Aku nggak tahu. Oh iya Tuhan. Potong lengan dan kakinya. Potong lengan dan kakinya. Lalu buang dia ke hutan. Biar dimakan oleh serigala. Jangan. Ini pasti salah paham. Jangan. 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 Petualangan kecilmu usai. Saatnya pulang bersamaku. Tenang. Tenang sayangku. Kau aman sekarang. Aduh, aku pusing. Soren. Soren, aku demam tinggi. Aku mohon, aku membutuhkanmu. Pikiranmu sedang kacau. Kau diracuni. Satu-satunya hal dalam pikiranku saat ini adalah kau. Buat aku menjerit sampai aku lupa diri. Hati-hati dengan permintaanmu, sayangku. Kau akan meneriakkan namaku sampai lupa namamu sendiri. Sampai suaramu menghilang. Ayo kalau begitu. Siap. Kau nggak akan seperti ini lain kali. Ya, siapkan pendeta dan dokumen pernikahan. Kita akan adakan pernikahan saat fajar. Hei, dia nggak menyentuhku semalam. Apa sebenarnya dia inginkan? Tuan menantikan kehadiranmu di bawah. Ya, tapi kali ini dengan lebih rapi. Mendekatlah. Dan
Tanda tangani. Menandatangani apa? Pilihanmu. Pernikahan atau kematian.